Aku akan jawab. Bapak tahu ajaran Islam sebelumnya? Sambil buka komputer aku. Saya bertanya di dalam Alkitab, Pak. Ya, jadi jangan Iya. di Alkitab. Iya, sambil kubuka ayat ini. Bapak takut banget sih. Iya, sambil kubuka Alkitab nih. Lihat ini, Alkitab nih. Nih. Tuh, tenang aja. Yang kutanya, Bapak tahu nggak Al-Quran, hadis, tahu nggak? Pertanyaan saya adalah di mana di Alkitab? Ya udah gini Yesus nanti ya, menyatakan Casper. dirinya adalah Kamu Tuhan. nanti juga siap ditanya ya. Aduh. Ya udahlah. Kasihan. Kacang kuaci, daging gulai berkeracunan, Pak. Stikernya agak dikesalkan dikit dong. Iya, Untuk silakan. expert, ya, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Pak CP, tapi nanti setelah dijawab, izinkan kami juga bertanya kepada Anda. Dilihat Harus siap Pak ditanya expert, juga ya. Oke, Pak expert. Atau gini, atau begini. Atau enggak usah ku tanya Quranmu, tanyalah Alkitab kami, tapi kamu jangan ngeyel. Pilih mana? Iya, Pilih aku saya tanya. nggak ngeyel, serius saya nggak ngeyel. Oke, geser stikernya Pak. Gini saya senang serius. Stikernya geser Pak. Kita kan enak diskusi tentang Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab ini bisa menjawab Alkitab itu sendiri. Nggak usah ada kitab-kitab penyokongnya. Gitu. Jawab dulu Pak, serius. Cepat. Sabar dulu ya Tuhan Yesus. Percayalah aku tak akan pergi kemana-mana. Kristen tak bisa bohong Pak. Aku akan jawab. Wahyu 21 ayat. Nah ya ini Wahyu Pak ini. Wahyu. Alhamdulillah. 21 sebentar si Bah tutup Bahasa apa itu? Tutup dulu mikmu. Wahyu 21 ayat 7. Kita pakai irama-irama ke Arab-Araban ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semua. Pak, sebentar ini ada orderan, sebentar. Jangan diturunin ya. Oh, lagi nari Pak ya. Oh, Tuhan Yesus. Iya, hati-hati jalan Pak. Semoga tarikan Bapak semoga jangan di-cancel ya. Hati-hati jalan Pak. Iya. Ya. Gak usah dilanjut. Berpenasaran Islam biar naik lagi Islam. Puji Tuhan ya. Iya. Gak usah dilanjutkan bacanya biar penasaran Islam. Teman-teman gak boleh dihina ya, pekerjaannya gak baik ya teman-teman. Apapun pekerjaannya selagi dia mengerjakan dengan keringat itu bagus ya. Ayo, apalagi teman-teman muslim, gak bakal kutanya Quran kau, yakin deh, gak bakalan. Demi Tuhan saya tidak akan nanya Quran. Aku boleh nanya sama Sipi? Silakan Pak Asi, silakan. Iya, bertanya itu bisa. Apa mau pertanyaan, tapi membatasi apa jawaban itu kan sudah terbatas pikiran dia Pak. Gimana bisa pintar? Itu kembali ke hak seseorang. Sebenarnya dia membatasi itu kan dalam hal diskusi ini, tapi dalam realnya pemikirannya itu tidak dibatasi kok. Dia tahu kok apa yang dipikirkan, apa yang kita sampaikan. Memang ada gang dia punya naluri Pak. Iya. untuk hal pertama sekali, untuk dalam pembatasan itu kan bisa kita tahu karena bahasanya, karena dia kesannya tidak terima, itu maksud pembatasan. Tetapi hatinya siapa tahu, mungkin Tuhan bisa jamah kan. Gitu loh. Salam teman-temanku semua di sini, Pak Tosi Kage, Bapak Winef. Tolong juga teman-teman ya. Hati itu tentu saja mengatakan iya Pak, tetapi untuk apa bertukar percaya itu susah. Buat putusan itu susah. Saya pun begitu. Ya, kenapa kita susah untuk mengambil keputusan?
Ada beberapa hal, teman-teman. Hal pertama, kita susah mengambil keputusan. Satu, kurangnya kita informasi pengetahuan tentang ketuhanan yang baik dan yang benar. Contoh Islam. Apakah Islam sudah tahu tentang ketuhanan mereka di Islam? Tidak tahu mereka, sekalipun mereka Islam. Kalau mereka tahu ajaran mereka di Al-Quran, mereka pasti akan keluar Islam. Itu yang pertama. Kalau mereka tahu ajaran Islam itu sesungguhnya, gitu loh. Karena mereka tidak tahu, makanya mereka bertahan. Tahun 2024 Anda masih Islam, cek kejiwaan Anda, gitu loh. Karena mereka tidak tahu apa-apa, sehingga mereka mengatakan, oh Islam itu indah, Islam itu begini. Itu kan karena mereka tidak tahu. Nah, itu loh. Emang kata-kata Suka melepaskan budaya kebiasaan itu sebetulnya. Kalau saya dulu. ya, jadi kurangnya minim pengetahuan akan ketuhanan, kan begitu. Mereka punya kitab Quran, hadis, tafsir segala macam. Ya udah, baca artinya bagaimana, maksudnya bagaimana, kan begitu. Kalau mereka tahu, pasti jujur nih mereka murtad. Kalau mereka tahu, ada yang tahu tapi tetap bertahan karena ada harta tata wanita yang menahan itu semua. Itu loh. Kalau tidak ada harta tata wanita, sudah pada keluar semua yang bagi yang paham-paham. Lalu yang tidak, yang bertahan ini, yang tidak tahu ini kenapa ini, kan kroco. Kok Oke. kena mute? Loh. Iya, enggak. Loh, Udah. Tadi aku umit tadi. Nah, jadi oleh sebab itu ya kita harus belajar lah intinya. Nah, setelah kita tahu ketuhanan itu, Tuhan yang mana sih? Ciri-ciri Tuhan yang baik itu sederhana kok. Satu, dia menyelamatkan, bukan membinasakan. Itu ciri-ciri Tuhan yang baik. Kedua, dia mengasihi, bukan membenci. Walaupun dia segala Tuhan, tapi dia harus sifatnya adalah sifat yang mengasihi. Sifatnya mengasihi. Itu sifat Tuhan. Mana ada Tuhan benci? Orang kita lemah kok. Dibenci sama Tuhan, matilah kita. Ya kan? Makanya dengan kemahaannya dia suci, maha baik, maha kasih. Dia harus mengasihi semua ciptaannya, baik itu ciptaannya tumbuh-tumbuhan, binatang, kita manusia. Dia harus mengasihi itu. Makanya kita dikasihi, orang Kristen dikasihi karena apa? Kita menerima kasih itu. Tuhan telah mencurahkan kasihnya. Kita terima apa tidak? Ya kan? Nah, yang Tuhan kasih adalah satu jasmani, kedua rohani kita. Kalau sifat jasmani, semua kebagian sifat jasmani ini dikasih Bapa akan dunia ini. Semua dikasih. Untuk yang percaya Yesus dan tidak percaya Yesus, kasih tentang jasmani semua kebagian kasih Bapa ini. Ada kasih itu jasmani, ada kasih rohani, ini berbeda. Nah, apa maksudnya kasih jasmani? Kita bisa menghirup udara. Udara ini. Nah, orang-orang Islam kan juga demikian. Binatang juga demikian, butuh udara, butuh oksigen untuk bernapas, sama kan? Itu kasih Bapa. Dia bertanggung jawab atas ciptaannya. Kita dapat matahari yang sama. Kita memiliki waktu yang sama 24 jam. Itu kasih jasmani kita, kasih Bapa atas jasmani kita. Tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah rohani kita. Gitu loh. Nah, rohani ini kan keintiman kita kepada Tuhan yang benar itu. Gitu loh. Oleh sebab itu, makanya Yesus mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Manusia hidup bukan karena kita kebutuhan jasmani saja. Rohani ini juga kita harus kasih makan. Harus mengerti, harus tahu. Gitu loh. Makanya Kristen berbeda dengan binatang-binatang lain. Kucing, kecoa, beda. Sama-sama dapat udara, sama-sama dapat matahari. Itu kan kasih Bapa atas jasmani. Ya kan? Nah, untuk kerohanian, Tuhan selamatkan kita karena nature-nya manusia itu sudah berdosa. Dan sekarang kita sudah diselamatkan dari penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan kita sekarang sudah diangkat dari kotor menjadi bersih. Pertanyaannya, mau bertahan tidak? Izin Pak. Lanjutkan Pak yang tadi Pak. Oh, sudah diantar Pak. Sudah diantar Pak. Ya udah.
Hati-hati Pak ya. Makanya saya tadi Kendaraan. cepat, Pak. Bapak Buset. jawab yang lain gitu. Makanya saya itu nggak punya banyak waktu. Bapak udah kayak Valentino Rossi Pak. Pelan-pelan Pak. Nganter orderan itu pelan-pelan ya. Tenang Pak CP itu Untung aja orangnya. tadi nggak aku jempingin motornya. Aduh Tuhan Yesus, jangan didampingi Pak. Aduh, aku doakan Pak Casper itu usahanya semakin diberkati oleh Tuhan, rame, ya ordernya juga rame, diberikan juga keselamatan ketika di jalan, dijauhkan dari mara Amin. bahaya. Amin ya, kita akan baca Bapak ya. Coba aku on cam dulu. Oke, ya. Wahyu 21 ayat 7. Ya kan? Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Gitu loh ya. Ini perkataan Tuhan Yesus ketika dia menampakkan diri kepada Rasul Yohanes di Turki, Pulau Patmos. Ya, Yesus mengatakan aku menjadi Allahnya. Nah, oleh sebab Bukannya itu, perkataan Yesus itu biasanya ininya merah, Pak. ya, ini kan Tulisannya Alkitab. merah. Ini Alkitab Pak. Alkitab nggak ada merah biru, nggak ada merah. Di aplikasi doang itu. Nah, ini spidol ini. Kalau ada merah-merah pun spidol itu. Nah ini buat pembelajaran, gitu loh. Nggak ada ini merah-merah, nggak ada. Ya, itu di aplikasi doang. Nah, dari mana aku tahu ini? Balik lagi tadi, Kak. Pak. Hah? Ini Balik lagi tadi. Wahyu 21 Ya. ayat berapa tadi? 7. Iya. Silakan. Iya. Iya. Nah, ya. Jadi dari mana Yesus dikatakan Allah? Jadi begini Pak Kesper. Yesus itu Allah karena hakikatnya adalah Allah. Dia adalah firman itu. Nah, dikatakan di sini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Ada Allah, ada roh Allah, ada firman Allah. Ada berapa Allah di sini? Bukan 3, tetapi Allah yang tauhid, pengesahan. Ya, arti esa, arti tauhid bukan tunggal Pak, tetapi esa itu adalah satu yang jamak. Beda dengan eka, beda dengan yahid atau wahid. Ya, tapi kalau dia ahad, kulallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu yang apa? Satu yang jamak. Kenapa satu yang jamak? Karena di ayat terakhir, coba Bapak bacakan dulu Bapak Yohanes Al-Ikhlas, kulallahu ahad, Allahu samad, walam yalid. Silakan Pak Yohanes. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, yang terakhir apa? Yang terakhir apa Pak? Ahad. Kalimat terakhir ya, ulangin. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya apa? Tidak ada satupun yang setara dengannya. Tidak ada satupun, one of. Kenapa dia memakai kata ahad, one of? Kenapa tidak pakai kata wahid? Kenapa pakai kata ahad? Kalau memang dia satu-satunya, kenapa dia pakai kata ahad, one of? Nah, jadi di sini saudara muslim, memang sering saudara muslim memang, aku tidak menjudge ya, terjemahan itu sengaja agak tidak jujur, maaf nih ya, sengaja tidak jujur. Contohnya nih, penggunaan kata kurung itu kan terjemahan tidak jujur, penggunaan kata kurung. Oke lah, literasi bahasa Arab itu tidak sesempurna bahasa Indonesia karena tanda kurung. Jadi kita harus tahu itu, kalau memang bahasa Arab itu sempurna harusnya tidak ada tanda kurung, tetapi kenapa dikatakan tanda kurungi? Ya, nah, jadi yang pertama kita ketahui itu penyelewengan maksud dan tujuan.
Aku coba on cam ya saudaraku ya. Enak banget loh diskusi begini. Pak, Serius. di sini di Markus, Ya. saya potong ya, maaf ya. Di Boleh. Markus 12.26 sampai 31. Bukan 26, 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah. Ayat 29 Hai Pak, orang- bukan 26 ya Pak ya. Iya, salah sebut, maaf. Iya. Saya adalah seorang manusia. Wajar. Nabi Adam aja kan gara-gara salah dia dihukum ke dunia kan? Iya. Iya, makanya Jawab jangan Yesus, sampai- hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Di sini Yesus berkata Tuhan Allah kita. Iya. Kata kita di sini, Pak. Kata kita. Sedangkan kata kita itu adalah untuk aku dan dia. Penjara katakanlah si penjara ya, si berkata Aku yang dan dia. berkata ya. Kata kita adalah aku dan dia. Baca. Iya, paham Pak, saya. Bapak baca konteksnya Pak. Itu di situ Yesus sedang ditanya. Anda baca dari ayat 28 Pak, tolong dibacakan. Anda kan buka aplikasinya itu dari ayat 28. Enggak, saya Pak. mempertanyakan. Iya, saya menjawab. Anda Iya. bertanya, saya menjawab. Saya minta Anda membaca dari ayat 28 untuk memahami konteksnya. Coba tolong dibacakan dari ayat 28, Pak. Coba Bapak yang buka, soalnya di sini agak Oh, kurang ini kan sinyal, Pak. Anda kan pakai Agak kurang aplikasi itu. sinyal. Anda tinggal Enggak, mundur bukan aja aplikasi satu. ini Google, cuman Google-nya udah saya salin dari Oh, udah Google saya ini dari semalam. screenshot. Oke, Google screenshot ya ternyata ya teman-teman. Oke, Jadi oke. ini ya. Oke. Aku on cam aja, kalau aku on cam aja misalkan nih. Anda, ya, bilang Bang CP ya. Dari ayat Jadi- 28 itu, Silakan terus kakek. ya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberikan jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, ya dia bertanya, hukum manakah yang paling utama, ya. Jadi Yesus Iya. kan ditanya sama ini ya, sama orang-orang Iya. Saduki, ya. Di situ Yesus ditanya sama orang Saduki dan orang Farisi, ya orang Terus? ahli Taurat, ya. Jawaban Nah, di Yesus. situ boleh saya lanjutkan Pak? Saya masih menjelaskan Iya, Pak, boleh, biar Anda boleh. paham ya. Jadi di sini Yesus ditanya Pak ya. Yesus ditanya sama orang-orang ahli Taurat itu, ya. Ahli Taurat itu bertanya, ya. Hukum manakah yang terutama, betul? Ya. Nah, Yesus menjawab, hukum yang terutama adalah, dia makanya mengambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4, ya. Sekarang begini penjelasannya gini. Kalau misalkan Bang Casper ini sedang nganter orderan ya, terus tahu-tahu disemprit sama polisi. Polisi bilang, "Anda melanggar undang-undang lalu lintas." Nah, Anda mikir gini ya, saya atribut lengkap, semua lengkap. Terus saya melanggar apa Pak? Undang-undang lalu lintas yang mana Pak? Kan Anda nanya sama polisi. Saya Iya. melanggar undang-undang yang mana? Undang-undangnya yang mana Pak? Nah, terus polisi itu bilang gini. Polisi itu menjawab, "Nama saya Joko. Saya sudah jadi polisi selama 25 tahun. Menurut Anda jawaban polisi itu nyambung nggak sama pertanyaan Anda?" Nggak nyambung, Pak. Ya nggak nyambung. Kalau misalkan ditanya undang-undang yang saya langgar yang mana Pak? Makanya dia Iya. harus menjawab dari undang-undangnya. Kalau Jadi yang di kalau sini Yesus yang ditanya, orang Israel. begini Pak, Bentar, saya sedang menjelaskan Pak ya. Iya. Ya, jadi kalau Yesus Yesus ditanya sama orang ahli Taurat itu, hukum manakah yang terutama? Terus Yesus jawab, "Saya ini Tuhan, saya sudah jadi Tuhan sejak saya lahir." Itu nggak nyambung Pak, Anda sendiri sudah mengakui itu. Ya, jadi yang nyambung itu kalau Yesus ditanya, hukum manakah yang terutama? Nah, dia mengutip dari Ulangan pasal 6 ayat 4, tolong dibukakan Bang Cepet.
Apa Pak? Ulangan pasal 6 ayat 4. Ya. Silakan. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, ya. Jadi kata-katanya langsung dikutip oleh Yesus kata per kata sama. Itu yang namanya dia menjawab undang-undangnya yang mana, dijawab dari undang-undangnya, Pak. Ya, bukannya waktu dia ditanya undang-undangnya yang mana, terus dia jawab saya ini Tuhan loh. Itu nggak nyambung, ya. Coba Pak, Jadi itu ini. makanya Anda biar paham konteksnya ya. Itu aja dari Iya. saya. Lanjut Bang Cepe. Iya. Jadi dalam hal di Markus ini adalah hukum yang terutama, bahwasanya Tuhan itu esa. Ya, Iya. Tuhan itu esa. Perhatiin Bapak di sini. Ini kalimat yang sama dalam kalimat. Iya, ini kalimat yang persis di Ulangan 6 ayat 4. Iya. Persis sekali. Tuhan itu esa. Paham ya? Yang berkata Tuhan Allah kita itu siapa? Itu. Yesus ditanya, Bang. Yesus kan ditanya sama orang Saduki, ahli Taurat. Itu kalau Maka dia bukannya menjawab. Iya, Yang menjawab adalah Yesus. Yesus menjawabnya berdasarkan dari undang-undangnya di kitab Ulangan pasal 6 ayat 4, Pak. Iya, Paham ya? ini kan udah ini. Loh, iya kan saya jelaskan. Saya jelaskan tadi, Yesus ditanya nih, undang-undangnya, hukum mana yang paling terutama? Lalu Yesus mengutip dari Ulangan tadi, udah ditunjukin sama Bang Cepe. Ayatnya persis sama, kata per katanya, bahkan titik komanya sama, dikutip sama Yesus. Betul? Iya. Itu dia mengutip Pak, namanya. bentar saya potong Pak. Yang bikin undang-undang atau apa itu hukum itu siapa coba? Tuhan. Iya, ya Tuhan dong. Tuhan kan? Iya. Berarti kata Tuhan itu Allah kita, berarti itu siapa yang bikin? Loh, Ya Tuhan, dong, katakanlah tapi- Tuhan itu kita esa, iya. Hai orang Israel, dengarkanlah Tuhan Allah itu, Tuhan Allah Tuhan kita, itu Tuhan siapa? itu esa. Yesus kan? Iya, Iya. Berarti itu Yesus yang konteksnya berkata, Anda itu yang bikin. begini loh Bang Yesus Esper, bikin. Anda itu gini loh, saya sedang menjelaskan ya. Yesus kan ditanya, hukumnya yang mana? Maka Yesus mengutip dari undang-undangnya, hukumnya ini loh, ya. Iya. Itu caranya orang yang dulu itu mengutip, ya. Yang bikin hukumnya siapa coba Pak? Loh iya, yang bikin hukumnya adalah Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan itu YHWH Yud-He-Vav-He. Di dalam perjanjian lama, Tuhan yang dikenal oleh orang Israel, Tuhan yang disembah oleh orang Israel adalah YHWH Berarti sama ya Tetragrammaton. Yesus dengan YHWH itu? Bukannya itu Ya, sama dengan Bapak? Yesus, saya jawab ya. Anda bertanya, saya jawab ya. Yesus adalah nama Yesus itu artinya YHWH menyelamatkan. Ya. Paham? Iya. Ya sudah, lanjut Bang Cepe. Oke, kita lanjut ya. Dikatakan di sini, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Dengarlah hai orang Israel, ya. Jadi ini Tuhan lagi ngomong kepada si Nabi Musa untuk memperkatakan ini kepada umat Israel. Maka Musa mengatakan, dengarkan hai orang Israel, Tuhan kita itu, Tuhan itu esa. Nah, kita lihat di sini makna kata esa. Inilah enaknya Alkitab, bisa kita kritik teks kata bagi kata per kata. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Esa di sini memakai kata echad, ya. Ahad lah kalau bahasa turunannya, ahad. Nah, ahad itu bukanlah ahad yang tunggal satu biji, tidak. Ahad itu adalah kesatuan, ya. Memang maknanya adalah satu, tapi satu seperti apa? Kita harus paham dulu, ya. Tolong berisik, Abah. Tolong Tapi berisik dong. menjawab, mengapa kamu mengatakan aku Host, tolong di mute dong. hanya Allah satu-satunya yang baik? Pak, diturunin aja deh. Ya udah saya gini.
Diturunin aja, turunin aja. Tolong asik ya, oke. Iya. Casper, Anda jangan ngutip-ngutip tapi tidak memahami konteksnya Iya, ya. Anda harus paham Jadi dulu Anda, Pak ini. Gimana nih dengan ini? Anda nyomot dari Matius pasal 19 ayat yang ke-7, betul? Sebentar tuh si kakek, kita harus Ya, lanjut. pahamkan dulu dia dulu. Sebentar, 18. Casper, sebentar Casper. Kita harus finalkan dulu ini. Makanya aku pelan-pelan tadi. Karena aku pelan-pelan supaya Bapak paham, ya. Nah, di sini kan menanyakan hukum yang terutama itu. Di mana ini Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat 4. Ya, Tuhan itu esa. Nah, jadi esa yang dimaksud itu esa seperti apa? Esa yang echad. Bukan esa yang sebiji. Esa yang sebiji itu seperti apa? Contoh, inilah esa yang sebiji. Bukan seperti ini. Nah, ini namanya satu biji. Sebiji ini. Aku hanya diperintahkan, ya kan? Kelihatan ya. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah. Jadi Tuhan sebiji itu yang tinggal di Arab. Tuhan kami tidak seperti itu. Ya, jadi kalau Tuhan kau di Arab tidak ada di Jerman. Allah tidak Jerman, di Inggris, di Papua tidak ada Allah. Gitu loh ya, karena Tuhan negeri ini. Ya, jadi kita kembali ke ayat tadi, bahwasanya di sini lagi menanyakan tentang hukum. Makanya Yesus menjawab, hukum itu ya Allah itu esa. Gitu, karena itulah hukum yang harus mereka ketahui di dalam perjanjian lama, karena Yesus mengutip perjanjian lama. Ini kutipannya. Ya, nah, lalu kalau kita buka Kejadian 1 ayat 1 sama nanti Yohanes 7 ayat 3 ya, kita buka ya. Jadi Bapak tahu apa itu Tritunggal itu, Pak. Kenapa harus tahu? Ya, Bapak juga nanti di mana-mana juga nanti pertanyaan sama-sama aja jawabannya, dia akan berubah. Ya. Nih. Pada mulanya, kita lihat di sini ya di layar ya. Nih, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, ada kata Allah. Oke? Nah, ada kata Allah. Nah, lalu di ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera, dan roh Allah, ada roh Allah nih. Ya, di ayat ketiga, berfirmanlah Allah, ada firman Allah. Nah, lalu ada berapa Allah di sini? Orang Kristen, orang Yahudi. Inilah pentauhidan, pengesaan, di mana bahwa roh Allah dan firman-Nya kekal bersama-samanya di dalam kekekalannya. Itu loh, roh dan firman itu kekal bersama-samanya sejak di dalam kekekalannya. Ada berapa Allah di sini? Ini bukan 3 Allah, bukan ditemuin 1, 2, 3, bukan seperti itu. Saya Tapi percaya, adalah Pak. satu Saya Allah. percaya Sebentar. Allah dan roh Allah itu satu. Sama Bapa yang kekal juga satu. Tapi saya tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Oh, gini. Kenapa? Oke, terima kasih ya. Nanti kita compare, bagus. Anda sudah semakin pintar ya. Nanti kita ke Yesus dulu. Makanya aku ke Kejadian ya. Nah, jadi ini bukan Tuhannya 3, bukan. Kita sudah sepakat. Ini Tuhan yang esa. Esa yang seperti apa? Inilah yang bertauhid itu. Pengesaan, pentauhidan. Nah, berbeda sama dengan ini. Ini kan cuma sebongkah batu di Mekah. Nah, jadi ini cuma batu. Bagaimana kalau di satu biji, bagaimana ditauhidkan? Ya kan? Menyembah Tuhan negeri ini, Mekah. Nah, jadi Tuhanmu ada di Mekah, tidak ada di Jerman. Di Afghanistan tidak ada, hanya ada di Mekah. Nah, oleh sebab itu saudara terkasih, ketika kita sudah belajar ini, lalu kita buka ke dalam kitab Yohanes 1 ayat 1. Kita lihat di sini. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Nah, firman di sini, pada mulanya firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya, pada mulanya adalah firman. Oke. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Gitu loh. Karena apa firman itu adalah? Karena firman ini kekal. Dia tidak bermula dan tidak berakhir. Itulah firman. Ya, ini bukan kata-kata, bukan a i o e o, tetapi jauh dari dalam daripada situ. Kalau kita lihat di sini adalah logos. Logos. Apa tuh logos? Logos itu adalah sesuatu yang lebih word, say, a call, speech, word. Tetapi di sini logos ini Di kalau situ kita belajar dikatakan firman itu adalah perkataan, Pak. Perkataan. di mana? Kata-kata. Di mana? Itu- Di mana? Itu tadi yang Bapak lihat. Logos. Iya, ada dalam terjemahan baru firman, perkataan, Kata-kata. firman, perkataan, Pemberitaan. pemberitaan, Firman, perkataan. Nah, firmanku. jadi begini, Iya. berkujelaskan Perkataan kepada ini saudara. Saya jelaskan dulu. Itu. Iya. Sabar Bapak ya, pelan-pelan. Nah, jadi ini adalah logos ini. Kalau kita belajar arti kata logos, ini adalah akal budi Bapak itu. Logos, logika. Dia berangkat dari kata logika. Ya, contoh bios, logos, biologi. Ilmu mempelajari tentang ilmu loh, ya. Kenapa di Logos situ tentang ditulis kehidupan. Sebentar. Bapak kalau begini-begini saya ngamuk loh. Serius. Nanti saya kesini, nanti saya berangkat Abu Daud 60. Kamu kalau begini-begini sama saya berangkat ke sini. Serius, demi Tuhan. Saya sudah mencoba untuk santai kepada Anda loh. Iya, coba. Kamu bisa menjelaskan ini sama saya. Kenapa Muhammad berwudu dengan air tai? Coba dulu kembali yang tadi, kembali ke topik dulu, Pak. Nanti dulu ke sana. Nanti. Coba enggak. Coba kamu jelaskan sama saya. Kenapa Muhammad berwudu dengan air tai nih? Coba bisa kau jelaskan enggak? Sederhana saja bagi saya. Kan ini kan nabi kau nih. Coba jelaskan kepada saya. Secara masuk akal, kenapa Muhammad suka banget dengan bangkai anjing? Silakan. Aku nunggu nih. Pak, di hadis itu ada nomornya. Coba ke atas dulu. Nah ini nomornya nih. Abu Daud Atas. 60. Nah, coba dibaca dari berapa gitu, dari 55 sampai 60 gitu, biar tahu. Oh, hadis itu apa ya? Menyambung ya. Oh, baru tahu aku. Oke, kita akan lihat. Abu Daud 55. Oke, kita akan mainkan Abu Daud 55. Ini Abu Daud 59. Rasulullah bersabda, apabila air mencapai 2 kula maka tidak ada najis. Abu Daud 58. Habis kok di sini. Kita tentang air dan lokasi air terus mendatangi binatang melata dan binatang buas, maka Rasulullah apabila air itu 2 kula maka tidak najis. Apalagi kita akan menceritakan tentang air di tanah lapang. Dia menyebutkan sisa makna. Oke. Apalagi mulai 55 kau katakan aku ikut aja. Kok malah nyanyi gitu? Baca yang benar, Pak. Ini kan menceritakan gimana sih? Ya kalau yang baca ini. Ini kan menceritakan. Bapak ngerti sendiri. Coba dibaca ulang-ulang, Pak. Di Katanya loh. Yaudah aku baca. Aja itu kan nggak penting. Bapak yang baca Muhammad sendiri. bin Yahya bin Faris katanya kepada kami Abdullah bin Yazid al-Mukri, dan menjalur yang lain katanya kepada kami Musnad, dan telah katanya kepada kami Isa bin Yunus, mereka berdua katanya telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid Abu Daud katanya saya lebih hafal hadis Ibnu Yahya dari Gufran Muhammad katanya dari Abu Gufraid saya pernah bersama Abdul Umar ketika azan zuhur dikumandangkan dia berwudu lalu salat, tatkala azan sah azhar dikumandangkan dia berwudu kembali, lalu aku bertanya kepada tentang hal itu, maka dia menjawab Rasulullah SAW katanya barang siapa yang berwudu dalam keadaan suci masih memiliki wudu maka Allah menulis untuk 10 kebaikan katanya ada. Oke, sebelumnya kebanyakan katanya ini.
telah berkata-kata kepada kami Utsman bin Suhaib, katanya kepada kami Waki, katanya Harusnya dibaca dari itu Sufyan. 55, Gimana sih? 56. Tidak ada baca itu dari 57 Tadi ke udah. 56. Emang di kitab apa Tadi juga gitu udah. bacanya? Gimana sih? Oh, ada 55. Ya udah. 55 Tadi ini 55 nih. 55. 55 nih. Nah, ini Ulangin. 55. Nanti ke 56, 57 sampai ke 60. Ya udah. Oke, kita baca ya. Itu Telah katanya menceritakan itu maksudnya itu saksinya. Kalau Rasul saksi. itu bilang gitu. Iya. Oh, saksi, Pak. Iya. Oh, Ada saksi. saksi. Oh, saksi. Oke. Berarti di sini saksi Ahmad bin Yang diambil Hanbal, itu dia saksi berkata, atau dari situ Abdul Razak Rasulullah. saksi. Ya. Ya, berarti Ahmad bin Hanbal saksi, Abdul Razak saksi, Ma'mar saksi. Itu kan bisa Muhammad bin Ahmad bin Munabi. Hambal itu telah menceritakan kepada kami, berarti dia yang bercerita tuh. Iya, saksi kan? Iya. Saksi. Ini juga saksi kan? Nah. Ini juga saksi kan? Berarti Nah, ini semua Berarti ini semua hidup sejaman kan? Hah? Gimana sih? menceritakan kepada kami, Abdul Razak telah mengabarkan. Nah, bisa aja kan tuh Abdul Razak yang ngasih tahu. Iya, berarti kan semua saksi kan? Ya. Oke, saksi ya. Oke. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang dari kalian apabila dia baru berhadas hingga dia berwudu terlebih dahulu. Allah tidak Itu akan saksi menerima. kalau Rasulullah berkata, kan di situ kan yang namanya hadis itu perkataan Allah gitu ya. Iya, Allah tidak akan menerima sholat. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang Iya. dari kalian apabila dia berhadas. Berhadas apa ini? Berhadas itu najis, berhadas itu apa itu? Pokoknya Berak kotor. dulu. Kotor. Oke. Apabila dia kotor hingga dia berwudu terlebih dahulu. Oke. Berarti semua saksi nih ya. Ahmad bin Hanbal saksi, Abdul Razak saksi, Ma'mar saksi, Hammam bin Munabi saksi, Abu Hurairah saksi. Oke, lanjut. 55, 56. Nah, Utsman bin Abi Syaibah katanya kepada kami, Waki dari Sufyan saksi juga nih, dari Ibnu Akil saksi juga, dari Muhammad bin Al-Hanafiyah saksi juga, Ali radhiyallahu anhu saksi juga, katanya Rasulullah SAW bersabda, katanya kunci sholat adalah bersuci, yang mengharamkannya dari segala ucapan dan gerakan di luar sholat adalah takbir, dan yang menghalalkannya kembali adalah salam. Oke ya, gak ada masalah ya. Lanjut. Nih, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Faris saksi, katanya kepada kami Abdullah bin Yazid Al-Mukri saksi, dan menurut jalur yang lain katanya kepada kami Musadat saksi, dan telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus saksi. Mereka berdua berkata telah menceritakan kepada kami, ini katanya juga kepada kami, katanya Abdurrahman bin Ziyad saksi. Abu Daud berkata katanya saya lebih hafal hadis Ibnu Yahya dari Gutaif saksi juga Gutaif. Dan Muhammad katanya dari Abu Gutaif Al-Muzali, saya pernah bersama Abdul ibn Umar ketika azan zuhur dikumandangkan, dia berwudu lalu sholat. Tatkala azan asar dikumandangkan, dia berwudu kembali. Lalu aku bertanya kepadanya tentang hal itu, maka dia menjawab bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dalam keadaan suci masih memiliki wudu, maka Allah menulis untuk 10 kebaikan. Abu Daud berkata, katanya ini adalah hadis mudadat dan ia lebih sempurna. Gak ada masalah ya. Lanjut ya. Lanjut. Abu Daud 58. Muhammad bin Ala saksi. Ini semua saksi hidup semua ini. Satu zaman ini semua. Dan Utsman bin Abi Syaibah. Dan Hasan bin Ali. Mereka katanya dan telah
katanya kepada kami Abu Hasama dari Al-Walid bin Katsir, dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, dari Abdullah, saksinya banyak sekali, dari ayahnya. Ini juga ayahnya saksi nih. Katanya Rasulullah SAW ditanya tentang air dan lokasi air setelah didatangi binatang melata dan binatang buas. Maka Rasulullah SAW katanya, apabila air itu 2 kula maka ia tidak najis. Abu Daud katanya, ini adalah lafaz Ibnu Al-Ala, yakni dalam sanad terdapat rawi bernama Muhammad bin Ja'far bin Zubair, sedangkan Utsman Al-Hazin menyebutkan dari Muhammad sebagai ganti Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair. Abu Daud berkata, itulah yang benar, telah menceritakan katanya kepada kami Musa bin Ismail, menceritakan kepada kami dan menuntut jalur yang lain telah katanya kepada kami Abu kami telah katanya kepada kami Yazid yakni Ibnu Zuraiji dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ja'far ibu Kamil ibu Zubair katanya berkata dari Abdullah bin bin David dari bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang air tanah lapang, lalu dia menyebutkan hadis yang semakna dengan pertama. Oke, capek saya Tuhan Yesus. Abu Daud 59 telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail saksi, katanya kepada kami Hamad katanya telah mengabarkan kepada kami Asim bin Munzir dari Ubadillah bin Abdullah bin Umar saksi, dia berkata katanya telah menceritakan kepadaku ayahku bahwasanya Rasulullah SAW bersabda katanya, apabila air mencapai 2 kula maka ia tidak najis. Abu Daud berkata Hamad bin Zaid memaukufkannya dari Asim. Lanjut. Abu Daud 60 telah menceritakan kepada kami katanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bahwasanya pernah ditanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah kita berwudu dari sumur bid'ah, yaitu sumur yang dilempar ke dalamnya bekas kotoran haid, bangkai anjing, dan sesuatu yang berbau busuk. Rasulullah SAW bersabda, menjawab, air itu suci, tidak ada satupun dapat menajiskannya. Abu Daud berkata, sebagian mereka menyebutkan Abdurrahman bin Rafi menggantikan posisi Abu bin Rafi. Silakan Pak. Bapak, silakan. Mana tadi? Ya Allah. Dari tadi udah panjang-panjang dibacain terus dari mana tadi? Mana tadi yang kata Rasulullah yang tentang ini tadi? Yang pertanyaan tadi yang mana? Ini Bapak Itu loh di layar itu loh. bahwasanya penanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah kita berwudu dari sumur bid'ah, sumur yang dilempar ke dalamnya bekas kotoran haid, bangkai anjing, dan sesuatu yang bau busuk. Rasul menjawab, air itu suci, tidak ada satu dapat menajiskannya. Silakan Pak. Pertanyaanmu tadi yang mana? Pertanyaan saya, kenapa Rasul mau kumur-kumur dengan air anjing Pak, bangkai anjing? Mana? Kan Ini di situ. bangkai anjing. Kan di situ yang bertanya siapa? Abu Said. Bahwasanya pernah dikatakan kepada Rasulullah tuh. Bolehkah kita berwudu kan Itu begitu? Abu Said yang bertanya. Iya bertanya. Ada yang bertanya, bolehkah kita berwudu dari sumur Bidlal, yaitu sumur yang dilemparkan ke dalamnya bekas kotoran. Itu kan bertanya, bolehkah? Iya. Nah. Apa jawab Nabi? Boleh tidak Pak? Rasulullah SAW menjawab, air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskan. Daud berkata, karena coba balik lagi ke belakang, yang ke belakang tadi, di belakang. Nah, di situ apabila air mencapai 2 kula maka ia tidak najis. 2 kula itu coba cari. Apa itu 2 kula itu sebanyak apa? 116 liter. ...216 liter Pak. Nah, 216 liter itu kalau kau letakkan ke dalam kolam itu gimana? Pak, Bapak punya galon aqua nggak di rumah Pak? Lah, Enggak, Bapak kira 216 ini banyak Pak?
Jangan kau pikir 216 liter ini banyak gitu, sampai bisa memandikan motor gitu. Ya coba. Iya, kalau galon air, kalau galon aqua berapa liter? Coba kita lihat ya. 19 liter. 19 liter. Ya, tadi kan 216. Ya, biar kita sama-sama menghitung ya. 216 bagi 19. Iya. Nanti kau bilang saya nanti nipu-nipu lagi. 216 dibagi 19. Ya. 11 galon, Pak. 11 galon 11,3. Iya. Nah, Iya. 11 galon itu udah 11. banyak, Pak. Buset, Oh, 11 Tuhan galon Yesus. banyak. Lebih banyak bangkai anjingnya, najisnya, kotoran haidnya itu Iya. lebih banyak. Lah, itu kan ditanya itu. Coba balik lagi ke yang tadi, yang anjing tadi. Jangan takutnya di-report lagi. Nah, Nah, bukan silakan. itu, Pak. Yang satunya. 20. Yang di depan Oh. tadi, yang di depan. bangkai anjing. Nih, Nah, silakan. satu, air itu suci, tidak sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Mana tadi? Nah, ini di layar nih. Yaitu sumur yang dilemparkan ke dalam mana? Yaitu sumur. Rasulullah SAW, bolehkah kita berwudu dari sumur bidla'ah? Sumur bidla'ah itu yang mana coba? Saya mau lihat. Silakan. Coba cari sumur bidla'ah itu. Oh, oke. Airnya satu sumur berarti, Pak. Oh, Airnya satu bukan. sumur. 19 galon itu cuma nggak sampai satu sumur loh. Nah, Eh, itu 11 Pak sumur galon. bidla'ah, Pak. Mana, Pak? 11 Bukan. galon itu loh. Oh, bukan itu. Mana sih? Nggak ada fotonya di sini sumur bidla'ah. Ya macam mana Bapak ini? Ini saya ketik nih. Itu sumur Buddha yang Mana? ditampilkan Ini? oleh bukan Ini? itu ditampilin sama YouTube sama apa? Google itu sumur Buddha. Ini kan aku cari. Ini kan aku cari. Sumur. Mana ya? Ini maksudmu? Coba tulisannya itu yang benar Pak, samain kayak yang ditanya tadi. Tulisannya sama kayak yang jadis. Ya yang namanya sumur setahu aku ya banyak Pak airnya. Setahu aku Oke. ya. Nah, ini image nih, mana nih sumur bidla'ah? Sumur aja di rumahku ya Pak. Kalau sumur di rumahku itu 1 tahun aja nggak kering. Iya, kalau sumur di ini. Nih, berapa Nggak ajaran tahu kau, kalau Pak, sumur ya? Bapak. Nih, dengar nih, Pak. Mau nggak belajar dari saya, Pak? Iya. Mau nggak Gimana? belajar? Nggak ada fotonya di sini. Nih, aku ajarin kau ya. Iya. Nih, Coba penting kamu tuh merendah Bapak, aja. ya kita samain aja kayak di sumur yang apa tuh yang ada airnya. Sumur Nih. yang ada airnya yang Perhatiin. paling sedikit itu gimana coba? Pak, perhatiin di sini ya. Nih, ini Abu Daud 61 nih. Tadi kan 60. Nah, ini Pak, deskripsi mengenai sumur bidla'ah. Berkojari antum. Saya mendengar Rasulullah SAW ketika dikatakan kepada beliau bahwasanya engkau telah diberi air dari sumur bidla'ah, yaitu sumur tempat pembuangan bangkai anjing, bekas kotoran haid dan kotoran manusia. Maka beliau SAW bersabda, sesungguhnya air suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Perhatikan di sini. Abu Daud berkata, dan saya telah mendengar Qutaibah bin Sa'id berkata, saya pernah bertanya kepada penjaga sumur tersebut tentang kedalamannya. Perhatiin, ini dalam sumur nih. Dia menjawab, dalam kondisi air yang maksimal. Artinya kalau banjir pun sumur itu bisa mencapai tempat tumbuhnya kemaluan, Pak. Katakanlah orang Arab itu 2 meter tinggi-tinggi, katakanlah 2 meter rata-rata. Nah, kalau sampai tempat tumbuhnya kemaluan pasti semeteran, benar? Ya. Itu kalau lagi banyak air, Pak. Ya, lagi banyak air. Dengar di sini ya, dalam kondisi air yang maksimal, kondisi air nih bisa mencapai tempat tumbuhnya bulu kemaluan. Saya bertanya, apabila berkurang, artinya kalau tidak musim air banyak, dia menjawab, di bawah aurat, artinya di bawah bulu kemaluan tadi.
Abu Daud berkata, dan saya sendiri pernah mengukur sumur bedelah. Perhatiin jangan salah fokus. Yang tadi kan fokus tadi kan air. Nah, ini tinggi sumur nih. Ya. Diukur dengan apa? Dengan selendang saya. Saya jadurkan ke dalam sumur, kemudian saya tarik kembali. Ternyata tingginya adalah 6 hasta. Ini tinggi sumur, Pak. Iya. Ya, dari dasar sampai ke atas itu 6 hasta. Kemudian saya bertanya kepada orang yang membukakan pintu kebun untukku dan mengantarkanku kepadanya, apakah bangunan sumur ini telah dirubah dari bangunan semula? Ini sudah direnov belum? Dia menjawab, oh tidak, ini original. Nah, dan saya Lanjutkan, Pak. dan saya melihat ke dalam sumur, terdapat air yang sudah apa, Pak, berubah warnanya. Nah, yang saya kata, iya, yang tadi kan kita masalahkan kan masalah kulah air 216 liter, benar? Nah, jadi kalau air maksimal dikatakan, air maksimal itu adalah sampai tumbuhnya bulu kemaluan semeteran. Dalam kondisi air maksimal sampai bulu kemaluan, benar? Iya. Nah, jadi kalau kita bikin rumus matematika begini, Bapak pernah lihat tong nggak, Pak? Tong, Iya. tong ya. Nah, itu kalau Bapak berdiri di tong, mana lebih tinggi? Tongnya atau Bapak? Pak, kalau tong itu kalau saya masuk biasanya sempit, tapi kalau sumur itu enggak sempit, Pak. Saya masih bisa berenang dikit. Iya. Oh, dikit ya. Oke, Iya. katakanlah Masih bisa katakanlah geser kiri kanan. Kalau tong itu benar-benaran sempit, Pak. Iya, serius. Oh, oke. Katakanlah 2 kali tong. Iya. Oke, 2 kali tong lah katakan. Nah, lalu 2 kali tong ini kan lebih tinggi Bapak kali dibanding tong. Nggak pernah tong itu lebih tinggi tong. Nah, padahal di sini adalah sampai bulu kemaluan, Pak. Paham? Tinggi air sampai bulu kemaluan. Oke, nah, lalu katakanlah ini tongnya nih, Pak. Ini tongnya nih. Katakanlah ini tongnya ya kan? Iya, ya, Pak. Nah, ini tongnya nih. Nah, kalau tongnya ini berarti Bapak itu ketika ini tong ini berarti dibagi 2 dong ini. Setengah begini dibagi 2. Kenapa dibagi 2 setengah? Supaya nanti sampai ke bulu kemaluan Bapak nanti. Dari sini ke sini. Paham ya maksud saya ya? Iya. Nah, lalu ketika tong itu dibagi 2 sampai ke bulu kemaluan, lalu dicempungkan ke dalam bangkai nyamuk. Contoh bangkai nyamuk deh, bangkai nyamuk. Kira-kira Bapak masih mau nggak kumur-kumur bangkai nyamuk, Pak? Taruh dulu, Pak. Bangkai nyamuk nih, bukan bangkai anjing, bangkai nyamuk, Pak. Nyamuk dulu deh. CP. Ya, Bu. Aku ngomong ya, dulu tempatku tuh kemasukan tikus aja. Tikus di sumur. Itu semuanya di sumur itu udah bau semuanya. Satu tikus loh ya. Itu mesti harus dikuras habis. Itu padahal tempatku sumur itu melimpah airnya. Itu saya bayangin kalau bangkai anjing gedenya berapa anjing itu. Belum lagi namanya bekas head gitu loh. Sedangkan cuman tikus yang kecil aja kita mesti harus nguras itu sumur. Itu pernah kejadian tempatku gitu loh. Itu aja sih. Padahal sumur itu bukan tempat bangkai satu anjing, tapi tempat pembuangan. Itu kan serem. Sumur, iya, tempat pembuangan bangkai anjing. Kumur lagi. Iya, nih, itu loh. Jadi nggak satu bangkai anjing dilempar. Karena kalau satu anjing dilempar berarti bukan tempat pembuangan namanya. Ada orang nggak sengaja atau sengaja buang itu namanya bukan tempat pembuangan ya. Nah, lalu pembuangan bangkai terus kotoran dan kotoran manusia. Berarti manusia di sini bukan pret sekali, tapi berkali-kali. Coba majukan lagi, Pak, itu majukan lagi. Kali aja ada cerita ini. Coba. Mana, Pak? Lanjut lagi, boleh lanjut. Oke. 62. Berspekulasi sekarang. Kali aja gitu loh, karena udah pasrah. Salah seorang istri Nabi SAW pernah menjadi mandi pada ember besar. Lalu Nabi SAW datang untuk hendak udar ember tersebut atau mandi. Maka berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tadi junub. Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya itu tidaklah junub. Bekas mandi bininya, Pak, dipakai, Pak. Bekas mandi bininya, bekas ditampung nih. Nah,
Dimandiin lagi, dikumur-kumurin lagi. Kan junub kan mandi besar, Pak. Nih. Iya. Iya. Jadi bekas mandinya dia, malah dipakai untuk kumur-kumur lagi, berwudu lagi. Nih, hendak berwudu tuh. Ya kan? Iya. Iya. Berarti di situ Tidak ada sambungan dari 61 tidak ada. di bawah Rasulullah Berikutnya. menyatakan sesungguhnya air itu tidaklah junub. Masa air junub? Ya enggak lah, manusia yang junub. Dia mengatakan begini maksudnya, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tadi junub, kata bininya. Maka Rasul menjawab, ya kau yang junub, air itu tidaklah junub, kan begitu. Ini Nabi Anda, Pak, harus hormat Junub loh, itu harus apa, Pak? hormat. Aku nggak tahu soalnya. Mandi besar, Pak. Oh iya. Biasanya habis cerot, maaf kata habis cerot, ini harus mandi junub, Pak, habis cerot gitu. Jadi artinya junub itu? Iya, mandi besar dari kepala sampai ujung kaki dibasahin, mandi junub. Pengertiannya Pak, langsung pengertian gitu. Iya, Biar iya. saya langsung paham. Oke, kita ambil pengertiannya. Tidak dari kata junub. Kenapa Pak Yesua? Pak Jones? Bang SP di bawah nih bilang sambung ke Bukhari 3983 katanya. Cara mandi junub. Ini semprot-semprotnya nih. Mandi besar. Nah, Ya Bang, coba digabungkan dengan 3983 tuh, Bukhari 3983. Karena itu hadis, karena bukan, tidak ada tulisan sahih di situ Pak. ini Hadis Abu Dawud. kenapa kau bilang tidak sahih? Ini sahih, Pak. Mana Bentar tulisan ya. sahih? Sebentar, kita lihat. Kalau di sini kan Biasanya dia bukan itu sahih aplikasinya. kalau Al-Bukhari itu sahih Al-Bukhari gitu. Tulisannya di samping hadis tuh. Ya itu kan. Biasanya. Iya. Coba Jadi coba dicek lagi. Aha. Bukhari 3983. Iya, sebentar ya, kita lihat ya. Ini kita lihat aplikasinya, Pak ya. Karena banyak sekali yang berpendapat, karena hadis itu Dia malah minta. itu adalah pendapat para Ya oke, kita buka ya Bukhari Apa? 3983 ya. bukan Abu Daud Pak, Bukhari. Bukhari. Iya, sebentar lah dulu. Kita lihat dulu Iya, apakah iya. sanadnya dia itu sahih apa tidak, kan begitu. Karena di sini tidak ditulis ini sahih apa tidak, gitu loh. Ya. Beda dia. Nanti kita lihat nanti. Nggak tahu dia. Bukhari itu Iya. mencampakkan dia. Oke ya. Nih. Dikatakan di sini Bapak, Abu Daud 60 tentang tadi. Ya. Bolehkah kita berwudu dengar sama ya? Berwudu dari sumur bid'ah. Kita kasih terang ya sebentar. Nih, bolehkah kita berwudu dari sumur bid'ah? Sumur tempat penempakan dalam bekas kotoran haid bangkai anjing sama ya? Nah, Ya, ini sahih, Pak. Sahih. Ya. Sebentar. Iya, nah, sahih ya. Ini sahih. Abu Daud 60 sahih. Nah, Abu Daud 61 juga sahih. Gitu loh. Sama isinya 61 juga itu. Di mana kalimat terakhir, dan saya melihat ke dalam sumur terdapat air yang sudah berubah warnanya, sama kayak ini. Ya, coba menguatkan itu. dibuka dulu yang tadi. Apa itu, Pak? Bukhari Lanjut, berapa Pak. tadi? Berapa? Buku berapa? Aduh, udah hilang lagi tadi. Bukhari 3983. Bukhari 3983. 3983. Kan barusan udah dibuka. Pak Kesper banyak kali permintaannya ini. Iya, karena saya tidak bisa mengartikan dengan satu orang, karena Aku cerita Rasulullah SAW ketika beliau singgah di Jinha antara Makkah. Gimana sih, Gona? Jatuh. Bukhari berapa tadi? 3983. 3983. Tadi saya ganteng nggak? 83 Bukhari ya. Aman Pak CP, 3 detik doang kok. Oh iya. Oke. Nggak sampai 1 detik. Oh, Seperberapa detik. ini dia tuh.
Kasih gede dong Ibu Winef, Pak Johannes. Siap. Apa ini bro? Ya. Ya. Bukhari 3983 ya. Apa derajatnya bro? Sahih. Udah kemana manusia Casper? Apa ya? Saya bacain ya. S-O-S-O He-he Doif. Ya. Oke. Nih yang ini nggak perlu saya baca ya. Nggak perlu ya. Saya baca ya. Karena ini menceritakan ya. Nggak perlu ya. Yang sini aja nih. Abu Burdah dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bersama Nabi yang ketika itu beliau singgah di Jiranah, yaitu suatu daerah antara Mekah dan Madinah, yang mana Bilal juga sedang bersamanya. Lalu datanglah seorang Arab Badui menemui beliau dan berujar, tidakkah engkau lunasi janjimu kepadaku? Jawab Nabi, bergembiralah. Si Arab Badui menjawab, kamu berulang kali mengatakan bergembiralah. Kemudian beliau temui Abu Musa. Dan Bilal, seolah-olah beliau emosi. Kata beliau, orang Arab itu telah menolak kabar gembira, maka temuilah olehmu berdua. Maka kami menemuinya. Selanjutnya Nabi meminta baskom berisi air. Ya dah, Nabi meminta baskom berisi air. Beliau cuci kedua tangannya, wajahnya, dan beliau semprotkan air dari mulut beliau dan ke baskom. Kemudian beliau bersabda, silahkan kalian berdua minum dan guyurkan pada wajah kalian dan tengkuk kalian dan bergembiralah. Keduanya lantas mengambil baskom dan keduanya melaksanakan perintah Nabi. Ummu Salamah lantas berseru kepada Tabir, tolong sisakan air itu untuk ibu kalian. Maka keduanya menyisakan air itu untuknya. Gimana itu Casper? Bentar dulu Kak. Gimana itu Casper? Aku kurang tahu kalau tentang hadis ya Kak ya. Oh ya udah. Alasanmu lari ke sana. Kasihan. Enggak, soalnya Bu, aku bukan Bu, ini aja Bu. yang Al-Hajj 15 deh, Al-Hajj 15. Al-Qur'an coba. Tahu nggak dia ini? Al-Hajj 15. Sebentar. Oh, Al-Quran. Iya. Ya silakan host. Ya, sebentar dulu nih. Ya, untuk Bang Casper, ya, tadi itu pembahasan sumur bidlaah itu adalah tentang air yang namanya air mutanajis. Pak Casper tahu nggak air mutanajis itu apa? Yaitu air yang jelas najis ya. Ya, ini saya sudah punya referensinya bahwasanya, tapi nggak nampak. Ini saya ada bukunya langsung, tapi kameranya jelek. Ya, dikatakan air mutanajis itu yang pertama apabila airnya sedikit, ya air yang sedikit walaupun dia nggak berubah warna, bau, itu tetap dihukumi najis. Satu. Yang kedua, air yang banyak, yaitu air yang lebih dari 2 kulah tapi berubah warnanya, baunya dan rasanya, maka dia termasuk mutanajis. Nah, tergantung kepada sumber budlaah tadi, kira-kira air itu kan sudah berubah bau. Kenapa? Masih tetap dikatakan suci. Itu permasalahannya Pak Casper. Bisa Iya. dipahami Pak Casper? Ya bisa. Kalau itu saya nggak bisa ini menyimpulkan, itu karena ulama yang menyimpulkan begitu ya. Kan pelajaran dasar itu fikih loh Pak.
Raja Sebenarnya Turki, ya. Al-Quran aja kita nggak bisa menyimpulkan sendiri gitu. Kalau Al-Quran, akunya salah gitu. Itu kesimpulan ulama, Pak. Coba. Bro, kalau hadis, Ya. bro, tunggu dulu, Casper. Hadis, Quran atau semua ayat-ayat agamamu nggak bisa kalian tafsirkan sendiri. Kalau kalian tak punya guru, bagaimana kalian mau ngerti? Makanya harus minta Menurutmu pendapat pribadi kepada lah. para ulama, harus bertanya langsung kepada para ulama. Kalau Kalau hadis- kalian tidak kalau- pernah jumpa sama ulama, kalau kalian Casper, Ya. kalau di sekitar tempatmu tidak ada ulama, bagaimana? Sama siapa kamu bertanya? Zaman sekarang kan bisa buka YouTube, Pak. Zaman sekarang. Kalau kamu di kampung nggak ada jaringan, nggak ada listrik, Tapi kalau buktinya kamu orang miskin nggak bisa beli. Kalau kamu orang miskin, katakanlah Nah, kamu saya- orang kaya raya. ini- Loh, orang-orang miskin yang ada di kampung, Casper, dengar dulu. Iya, Orang-orang kaya, orang-orang miskin yang di pelosok, yang tidak ada jaringan. Taruhlah ada jaringan, tapi dia tidak punya HP, tidak punya Iya. komputer. Bagaimana Iya. dia mau belajar? bagaimana dia bisa menjadi Islam kalau dia aja nggak tahu Islam? Yang dipertanyakan sekarang kalau dia tidak punya sumber untuk belajar, bagaimana keislamannya? Iya, makanya. Bagaimana Kak. keislamannya kayak kamu ini? Dia nggak bakal Kayak masuk kamu ini Islam. keislamanmu itu gimana? Dia nggak bakal Kalau masuk kami, Islam kalau nggak ada yang kami ngajarin. orang Kristen, kami orang Kristen tidak perlu kami berguru. Kami cukup Iya. belajar dari Alkitab kami. Iya, Kami makanya sudah kalian paham. menganggap Yesus Kalau ada adalah yang kami Tuhan. tidak mengerti, baru kami mencari pendeta, Makanya mencari kalian guru anggap kami. Yesus itu adalah Loh, kamu Tuhan, ditanya Kak. ini nggak Karena ngerti, kalian Quran nggak menyimpulkan ngerti, sendiri. semua nggak ngerti. Padahal kamu belajar loh. Iya bukan, Kak. Soalnya Bagaimana tadi keislamanmu? bahas apa itu, bahas miskin segala apa-apalah. Loh, ya iya dong, kamu bilang ya kan sudah gampang dari YouTube. Loh, Ya, coba. kalau orang di kampung kaya raya, tapi nggak ada jaringan di kampung. Kayak di Iya. kampung saya itu belum ada jaringan. Bagaimana dia mau belajar? Makanya kalian menganggap Yesus itu adalah Tuhan karena kalian menyimpulkan sendiri karena di Nah, sini lari kamu kan, karena Yesus. di sini ya Casper, karena Casper, di dengar Casper. sini saja Ini tentang Yesus. Tunggu, tentang Enggak, Yesus. Saya jawab, dulu please. Aku hanya aku diutus. Casper, kalau tiba-tiba saya datang ke depan kamu, Casper. Saya datang ke hadapan kamu, Casper. Saya bilang, "Hai Casper, akulah Tuhan. Sembahlah aku." Kamu percaya nggak, Casper? Ya pasti aku minta bukti kan. Kalau dia emang benar Tuhan dia pasti Oke, bisa kamu membuktikan. tentu dong tidak percaya ya, apalagi saya tidak bisa membuktikan. Tiba-tiba datang orang kaya raya, seorang raja nih, dia sangat berpengaruh, katakanlah Jokowi. Tiba-tiba datang ke hadapanmu. Hei Casper, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kamu Aku mau tidak nggak? percaya. Nggak percaya kan? Iya. Kalau Yesus sendiri yang mengatakan seperti itu, Hai Casper, akulah Tuhan. Padahal Yesus ini anak tukang kayu loh. Kamu percaya Iya. nggak? Ya tapi di sini dia enggak Kamu percaya bilang nggak? Tuhan. Dia di sini bilang dia diutus, masa ya Oke. Tuhan diutus? Tentu kamu tidak dengar Casper. Aku Saya pun diutus. kalau dia berbicara seperti itu, saya pun tidak percaya. Tetapi kalau malaikat yang mengatakan itu, kamu percaya nggak, Casper? Lihat dulu, Kak. Aku Dengar dulu, Casper. Diutus. Kalau malaikat yang mengatakan bahwa, dengar dulu, Casper. Kalau malaikat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kamu percaya nggak? ini Yesus sendiri Kak yang mengatakan. Yesus Kamu menjawab. percaya nggak kalau malaikat yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Iya. Saya kalau manusia yang Malaikatnya mengatakan beneran. jujur, Kalau saya nggak malaikatnya akan beneran. percaya. Iya. Kalau malaikat beneran. Iya dong, malaikat yang beneran lah. Kalau malaikat yang mengatakan baru kamu percaya kan? Lucifer. Kamu baru percaya kan? Apa? Kalau malaikat yang mengatakan baru kamu percaya kan? Iya, kalau malaikatnya jelas. Oke, ini ayatnya. Tuh. Kenapa sih burem ini? Oke, kita baca sama-sama ya.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di depan mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kalau malaikat itu mempunyai kemuliaan Tuhan nggak? Kalau malaikat? Mana? Casper? Mana? Casper? Iya. Malaikat punya kemuliaan Tuhan nggak? Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan. Ya lanjutin Kak. Nah, lalu kata malaikat itu kepada mereka, karena mereka ketakutan kan, para gembala ini ketakutan, orang-orang yang didatangi malaikat ini ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini malaikat yang menyampaikan, mengatakan Kristus itu, kamu tahu siapa Kristus kan? Yesus itu adalah Tuhan. Kamu masih nggak percaya? Casper? Masih. Kamu masih nggak percaya, Casper? Masih. Berarti di sini. Terkutuk kamu kalau kamu nggak percaya, Casper. Iya di sini Kak. Saya nggak percaya di sini. Berarti. Wah, kamu ganteng kamu, Casper. Apa itu berarti? Ganteng kamu, Casper. Tapi janganlah otakmu nggak ganteng. Berarti Alkitab Kakak ini membingungkan karena di sini Yesus sendiri yang bilang aku diutus. Nah. Hah? Dia diutus, bukan dia yang Memang utus. dia utusan. Memang Ya. dia. Memang dia utusan Allah. Dengar Casper. Kalian ini memang gimana ya? Casper. Saya jelasin. Casper, dengar Casper, dengar saya. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan, dengar saya Casper. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan, bukan Kristen, dengar. Kalau orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus bukan utusan, berarti dia bukan Kristen. Memang dia diutus Allah, diutus Bapa. Betul. Tetapi dia bukan hanya sekedar utusan, Casper. Dia adalah Tuhan. Dia juga nabi. Dia juga imam. Dia juga guru. Ingat itu. Makanya dia tidak berdosa. Kenapa dia membawa semua semua titel itu? Karena dia sajalah satu-satunya manusia di dunia yang tidak berbuat dosa. Kenapa dia tidak berbuat dosa? Karena dia memang Tuhan. Dia Allah. Intinya kalian selama ini bertanya, Casper, di mana Yesus mengatakan dia Tuhan? Kalau Yesus yang mengatakan dia Tuhan, saya juga nggak percaya. Saya ini masih kecil nih, Casper, saya baca nih ayat ini. Masih kecil saya baca ayat ini. Saya masih SD. Tetapi ketika saya baca ini, malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Setelah itu saya percaya, Casper. Apalagi kalau sudah malaikat yang mengatakan, Casper, mau bukti apa lagi yang kita cari? Apalagi sudah dibuktikan ketika dia menyembuhkan orang, ketika dia mengajar yang baik-baik, ketika dia tidak pernah berbuat dosa. Bukti apa lagi yang mau kita cari, Casper? Lalu setelah kita tahu bahwa itu perbuatan Tuhan, apakah dia harus memerintahkan, hei, aku Tuhan, sembahlah aku? Nggak perlu, Casper. Dengan pernyataan malaikat tentang dia, lalu dengan perbuatan-perbuatannya, kita tahu dia Tuhan. Kalau kita tahu dia Tuhan, apakah kita sembah? Dengan tulus hati, dengan besar hati kita sembah, Casper. Jadi bukan karena disuruh Tuhan itu sendiri menyuruh, bukan. Tuhan tidak perlu mengatakan akulah Tuhan, tetapi dia cukup membuktikan bahwa dia Tuhan. Yaitu dengan mujizat-mujizatnya, keajaiban-keajaiban yang dia buat. Yang paling membuktikan bahwa dia Tuhan. Kalian juga di Al-Quran, kalian mengakui bahwa Isa itulah adalah satu-satunya manusia yang tidak berbuat dosa. Itulah yang membuktikan dia Tuhan, Casper.
Sekalipun dia diludahin, dicaci. Karena ini nih, apa nih? Baca, juru selamat. Karena dia memang itu tugas dia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Harusnya kami yang disiksa, yang berdosa ini. Tetapi dia menggantikan dirinya untuk menyelamatkan kami. Makanya dia tidak melawan. Jangan kalian kira kalau dia melawan gak bisa. Bisa. Tetapi karena memang dia diutus untuk menjadi juru selamat, dia tidak melakukan perlawanan, Casper. Paham? Jadi jangan pernah lagi bertanya ya, di mana Yesus mengatakan dia Tuhan? Memang tidak ada. Tetapi malaikat yang mengatakannya. Ya? Kamu sudah baca ya? Iya. Itu makanya orang Kristen percaya. Kak. Itu makanya orang Kristen percaya. Kak, jelaskan di sini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut. Siapa? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Siapa? Siapa? Dialah satu-satunya. Itulah tadi. Mau dijawab nggak? Ya. Saya jawab boleh? Iya. Saya tahu itu. Saya tahu itu. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Tahu, itulah Allah. Itulah Allah, kan? Bapa itu. Nah, Itulah iya, Bapa itu. Benar. Ya, Dia itulah Bapaknya. Bapa itu. Ya. Ya. Seorang pun tak pernah Ya. melihat dia. Lalu dengar. Dan lihat di sini. Iya, betul. Dia Betul. dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Nah, Betul. Betul itu. 1 Timotius 6. Betul itu. Nih, saya bukain ya. Saya bukain. Nih, baca ini. Aduh, buram lagi deh. Kenapa sih ini buram ya? Biasanya dia ganti HP yang satu di... Udah bagus Bu itu. Kelihatan Bentar, nggak? Bu. Nih, Bagus. baca. dialah satu-satunya yang tidak Baca ini, takluk pada Casper. maut. Iya. Yang ini kan yang kamu tanyakan? Iya. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang Ya. pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Amin. Betul. Inilah Bapa itu. Inilah Roh Kudus itu. Inilah dia semua sumber segala-galanya. Kenapa dia dikatakan sumber segala-galanya, Casper? Dialah Iya, yang iya. menciptakan, dialah yang menjadikan semua-muanya. Dengan apa dia menjadikannya, Casper? Dengan apa? Firman. Berarti dia punya apa? Yang saya tanya itu, Punya aku kan tadi tanya dialah firman. satu-satunya Ya. yang tidak takut Ingat. pada maut. Itu siapa? Kan itu siapa itu namanya? Itu kan Tuhan Yesus ya. Iya, Allah Bapa. Dengar. Makanya dengar, Tuhan kamu Yesus jangan kan? ngotot dulu. Kamu tadi mendengarkan Bukan. Dialah Bapa itu, dialah Allah itu, dialah sumber segala-galanya. Apa yang dimaksud dengan sumber segala-galanya? Dari dialah berasal seluruhnya. Yaitu bumi, penciptaan, bahkan kita berasal dari dia. Dia yang menciptakan. Dengan apa dia menciptakannya, Casper? Dengan firman. Berarti dia ini memiliki apa, Casper? Memiliki firman. Pinter deh. Ya, berarti dia memiliki firman, iya enggak, Casper? Ya, kita baca yang ini, Casper. Nih, Kayak aku selen, nek dhek blas ra len ra ono wong ngerti. Emang bener ya Bapak sama Yesus itu di satu? mute Ibu, tolong Bu, di mute Bu. Oh, maaf. Udah Mona, ya di mute dulu. Bu Mona, tolong di mute Ibu Mona. Ya udah Bu. Tuh. Casper, di mana kamu, Casper? Kamu kan pengen tanya. Iya kan. Casper. Oh iya. Enggak lari kok. Nih, baca ini, Casper. Allah yang tidak kelihatan tadi, Allah yang tidak takluk kepada maut, dia telah melakukannya, menjadikannya
menciptakan segala sesuatu dengan firman, iya tidak? Iya, iya. Dengan firman dia melakukannya. Inilah ayatnya. Inilah ayatnya. Ya, Pada berarti- mulanya adalah Bukan, Kak, berarti intinya, firman. bentar Kak, berarti Dengar intinya dulu, dengar dulu, dengar Iya, saya dulu. udah paham. Saya udah paham, Kak. Oh, kamu dijelasin. Saya udah denger paham. dong. Kamu nanya Bahwa itu intinya dijelasin kalau ini loh. dialah yang tidak mana tadi? Mana Kak? Di 1 Timotius pasal 6 ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada Nah, maut. dia yang ya, Ya. intinya berarti Tidak dialah seorang pun satu-satunya pernah yang melihat tidak dia. takluk itu adalah Bapak Tidak ini, seorang- Bapak ini sendiri ya, Ya, Bapak. makanya dijelaskan begini, Casper, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Ya. Bapak atau Yesus ini? Silakan, Yo, silakan. kamu mau dijelasin nggak? Saya jelasin. Ya. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang berada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Ini sejalan, ini doktrin Kristen. Kamu tahu nggak? 1 Timotius pasal 6 ayat 16 itu adalah tulisan Rasul Paulus kepada muridnya atau anak rohaninya namanya Timotius. Itu perkataan Rasul Paulus yang kamu pakai. Yang kamu pakai itu loh. Ya. Nah, sekarang kamu mau mendengarkan nggak? Biar kamu paham konteksnya maksudnya apa. Lanjut. Ya. Oke, Bu Inef, lanjut Bu Inef. Inef? Bu Inef Kamu sudah nonton. paham kan tadi, Casper? Iya. Casper? Jadi intinya dia itu Nah, adalah Bapak. Bapak tuh Yesus nih. Bapak tuh Yesus. makanya dengar Casper. Nih saya balikin lagi nih. Saya balikin lagi nih. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam Ya. terang yang tak Seperti kata terhampiri. dialah satu-satunya Tak yang seorang pun tak. Ya, sudah saya, paham kan? Iya saya. Inilah Allah itu, inilah Bapa itu. Inilah Allah itu. inilah Dialah Bapa yang itu. menciptakan segala-galanya. Nah, kalau itu saya Dialah percaya kalau sumber itu adalah segala-galanya. Allah atau Bapa. Tapi saya nggak percaya kalau itu Yesus. Ini Emang orang Bapak dan mau Yesus terus itu satu? Kamu berarti bukan mau belajar kamu, Casper. Iya, Kamu Kamu nanya bukan mau itu belajar jawaban, kamu, kan? Casper. Capek saya, Casper. Soalnya saya kan harusnya kakaknya membuat saya Gini, percaya Casper. kalau Allah dan Bapa itu adalah satu. Makanya kamu diam. Iya ya Kak, siap bos. Ini yang keempat kali saya jelaskan sama kamu. Inilah Allah itu, inilah Bapa itu. Dari dialah sumber segala-galanya. Langit, bumi, semuanya bersumber dari dia. Bahkan manusia pun dia, sumbernya dari dia. Dia yang menciptakan kita. Dengan apa dia menciptakan Casper? Sekali lagi nih. Dengan apa dia menciptakan Casper? Kalau kamu menyimak saya tadi, dengan apa dia menciptakannya Casper? Kak, Dengan apa Casper? itu tadi cuman dialah satu-satunya itu siapa? Terus kakaknya tadi kan intinya jawab kalau dia itu Bapak. Dengan apa dia ini menciptakan Casper, Masya Allah. Kak, saya cuman nanya, Jadi dialah Allah ini, satu-satunya. Bapak Iya. ini, Allah Iya, ini, iya. Casper, Iya. dengar. Iya. Saya sabar ini ya. Saya sabar. Memang harus seperti ini. Iya kan Jadi pertanyaan dia ini saya- menciptakan segala-galanya itu dengan apa, Mohon Casper? maaf nih Kak ya, Kak, mohon maaf saya potong. Saya tadi cuma nanya, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut ini siapa? Terus kakak Iya, jawab tadi Kak, saya kamu udah nanya jelas mau kalau dijelasin itu nggak? Bapak. Iya, Allah, mau nanya, mau dijelasin nggak? Bapak. Iya, maksud saya ini di sini saya motong. Maksud saya udah jelas kalau yang dialah satu-satunya itu adalah Allah atau Bapak di situ. Iya kan kamu nanya nih mau dijelasin kan? Kamu dengar penjelasan Bu Inef. Silakan Bu Inef. Saya udah jelas maksudnya gitu. Kalau udah jelas kenapa Tidak kamu ada masih tambah- nanya? Bang Cepe, kalau Bang Cepe kelas Wahid sih mengajarkannya. Oke, Sudah saya kelas lanjut dulu, Bu sederhana Inef. sekali. Saya- Banyak orang saya paham jelas. dengan penjelasan saya, tetapi dia mendengarkan. Tidak kayak kamu, Casper. Jadi memang dia Allah atau Bapak Allah atau Bapak. Astaga, dia sekarang Subhanallah, order kamu lagi ini. Bu, lagi ngorder dulu Bu katanya. Bentar, ada orang ini. Saya mau order dulu. Bentar dong. Jangan diturunin ya. Dikunci di sini. Enggak, lanjut. Kamu order dulu, urusin. Jadi pahlawan bagi keluarga kamu dulu. Ya, silakan. Lanjut. Kita tunggu kok, nggak apa-apa.
Iyalah harus begitu lah. Sabar ya Bu Ine. Capek deh bener. Tapi bener loh Bu Winef. Tumben loh hari ini tuh aku dengerin si si CP pun sabar banget dia. Ada Casper. yang enggak Ya sih. memang harus begitu kita. CP bisa sabar. Biasanya CP Iya. sabaran. Dia kan sudah berapa kali dikatakannya saya harus berubah. Pelan-pelan saya akan melakukannya. Nah, dia memenuhi janjinya. Beberapa hari yang lalu masih sempat dia ngamuk-ngamuk. Sekarang dia akan memenuhi janjinya. Dan saya pun dapat peringatan. Dan saya harus melakukan itu, tidak boleh lagi saya marah-marah. Iya. Tapi kalau kesel enggak apa-apa lah. Luar biasa. Kita manusia. Ada rasa Enggak, kesel. tak anggap juga Bu Winef sabar juga sih jelasinnya. Sabar juga jelasinnya Iya kan, padahal Bu. udah bolak-balik. Bener lah. Ini sudah keempat kali kita jelasin. Ini mau kelima kali lagi saya mau jelasin ini nanti. Tapi dia tetap. Jadi Bapak itu Allah itu Bapak, Masya Allah, yang percaya. Udah dikatakan ini nih bercerita tentang Allah, Roh Kudus, Bapak itu. Memang harus sabar kita, Bu. Iya betul. Brotosi juga kalau menjelaskan itu apa kurangnya? Brotosi malah pakai ayat-ayat lagi. Saya enggak, yang garis besarnya aja. Mantap jiwa. Thank you Pak Jody. Itulah salah satu tantangan Bu Winef dan semua kita ini apologet dalam berapologet ya kan. Sabar menjaring mereka karena mereka itu masih tertutup, belum terjamah. Yes. Betul. Ketutup doktrin itu. Yohanes ini di mana Yohanes? Saya di TikTok Bu. Enggak, maksudnya daerah mana? Jawa Timur atau Jawa Barat atau Indonesia? Ya masih di Indonesia. Kok baru ini ya aku denger. Padahal sering ketemu di Komal Pak CP. Pakai nama siapa? Ini baru berarti namanya. Yes. Oh, itu masalah. Casper nanti kalau dia berpolemikus gantian kita serang. Ini kita masih melayani lah. Layani dulu kebodohannya, mudah-mudahan dia terbuka dengan penjelasan kita. Tapi kalau masih ngeyel baru diserang dia gitu. Biar Roh Kudus bekerja dulu. Iya, dia kelihatan mau belajar kok. Cuman ngeyelnya ini. Ya, Ya, sudah sih. dari sononya, Bu. Al ngeyelu minal iman. Host kita itu dari sana, Bu. Host kita ini dari sana. Sama dengan Bang CP. Kalau Bang CP kan udah lumayan lama ya. Host kita ini baru kemarin. Oh. Yang hamba Tuhan itu Apa? bukan? Hamba Yes. Tuhan itu Iya. bukan? Oh, pantesan Iya, aku dia ganti makanya. nama, dia pakai nama baptisnya tuh. Iya, betul. Kalau hamba Tuhan udah sering ketemu. Nah, iya. Udah mulai tenar digantinya namanya. Jadi nggak tenar-tenar, Bu. Saya nggak pernah ganti nama ya. Sekarang saya kemana-mana orang tahu. Oh, Bu Winef yang di TikTok yang suka di YouTube yang suka sama Pak Bom Bom ya. Iya. Ini orang tahu kan. Ini beliau ini kemarin hamba Tuhan udah naik. Diganti namanya. Yohanes mana? Saya pikir.
Iya Bu Winef. Supaya dia mungkin informasinya Soalnya ke Bang CP kan, Bang CP langsung naikkan. Kalau kayak Bunda Mona itu sering ini sih, Bu Winef, sering di mana STB itu Iya. apa? Istilahnya doa bareng, Apa itu, Bu, persekutuan STB? bareng. Jadi kan di STB, makanya kan aku sering live, mukaku kelihatan, makanya aku aduh. Oh, iya. Iya sering apa Iya. suruh ini online jadinya ya. Kalau Di sini memang bisa. apa? Makanya waktu kemarin dibilangin Bu Winef suruh online, wah jangan Bu Winef. Bunda Mona Open cam. kelebihannya ya. Open cam, open cam. Jangan Bu Winef, aku gitu. Kalau Bu Winef kan memang dampingi CP gitu. Wah, selalu kalau beliau ini. Oh, enggak juga, bukan, Bu. Ya, Cuman saya lebih betah di dampingi situ, siang, gitu malam, aja. pagi, sore. Enggak apa-apa. Ya makanya saya lebih betah di situ. Dibully iya, dienye iya, dicandai Iya, betul. iya, Iya, betul, diseriusin betul, betul. iya, dihargai iya. Itu Iya, saya betah. Bu Winef ini paket lengkap lah pokoknya. Paket lengkap. Oh, pokoknya paket lengkap. Bukan saya yang paket lengkap, Bu. Roomnya CP itu paket lengkap. Nah, kelebihannya kalau di room saya ini ya selalu ada kambing, yakin lah. Karena kalau saya pas nge-live pas gak komalan juga kambingnya pada di bawah. Iya, yo. Kalau di rumah CP udah pada takut. Kalau masih satu orang saya nggak mau mic, bro, nggak ada teman berbicara. Saya kan udah lewat tadi. Wih, live ini, anak gue live ini. Anak saya seusia kamu loh, Yohanes. Oh iya. Iya, anak saya seusia kamu. Sejuswa ya? Itu juga. Ya Bu, sejuswa ya? Enggak, anak saya. Enggak sih Bukan, Yohanes anak itu. saya, anak kandung. Hmm. Oh, kenapa dia, Bu? Enggak, maksudnya seumuran Joshua itu. Oh, enggak. Lebih tuaan ya? Mana? Joshua Lebih, itu dia lebih yang... tua. Joshua kan masih kepala 2. Oh. Iya, Itu juga dengan saya menikah sudah punya umur, sudah umuran. Hampir 30 saya nikah umurnya. Iya. Saya sih masih ABG dulu nikah Bu Winef. Oh, Makanya anak-anak saya hampir 30, Bu. Anak-anak Mona, udah anaknya pada udah nikah selusin ya, Bu? semua ini. Iya, Bu Mona. Anaknya udah selusin ya. Berarti anaknya udah, makanya cucunya banyak sekarang ya, Bu. Aku cucuku baru 1 Bu Winef. Oh iya, sama kita ya, baru satu ya. Satu, makanya ini kan aku di STB itu ya minta doa lah ya untuk pengen aku punya cucu. Tapi besok mungkin pertengahan September ini aku nimang cucu. Makanya minta pergumulanku kan untuk dapat cucu lagi gitu loh. Amin. Puji Yang menjadi Tuhan. pergumulanku. Pengennya apa, Bunda? Cewek apa cowok atau cewek? Ini cowok kayaknya sih, pada anakku pengen cewek, enggak apa-apa, yang penting dikasih Tuhan yang terbaik aku gitu. Cowok ini, USG-nya cowok, jelas cowok. Enggak apa-apa aku bilang gitu. Itu Bu Winef. Ya kemarin-kemarin tuh pergumulan aku ikut STB juga. Ya kesaksianku Bu Winef. Sama apa namanya istilahnya, Bener. sama ini minta dukungan doa untuk cucu. Coba dipanggil lagi Casper, udah masuk lagi belum? Ada Belum, masih mute ya. ada tamu, bro. Tamu dari luar itu, Bunda. Bu ini.
Ada tamu lagi tuh bro, nggak diangkat. Ini tamu luar kan, Omelia Lopez de Carlos ya, udah jelas orang Italia. Ada Darso, ada Kevin apa sih namanya? Kevin Markus. Markus. Oh, nanti aja Bunda biar teratur. Kita selesaikan dulu sama Casper. Dia sudah paham, baru kita naikin yang lain muslimnya. Kan paham sih. Mana tahu. Banyak. Sementara menunggu si Casper ini kita nggak tahu sampai kapan. Salam Bapak Never Leaders. Naik dong bro, naik yuk. Kita rame-rame ini nih roomnya Bro Yohanes. Oh lagi kerja, iya Pak. Siapa lagi mau naik ini ya? Kita naikinnya satu ya. Iya. Pak Darso ya. Kalau banyak yang hadir, kan banyak laporannya tuh melalui teman-teman mereka. Ya selamat siang Pak Darso. Shalom. Selamat siang, shalom semua yang ada di dalam. Puji Tuhan. Salam Pak Darso. Ibu, aku mau Mas tanya. mau paus nggak? Nih, abis ini si Never Leaders ini tak jewer nih ya. Sama gua belon-belon orang-orang udah ditawarin. Never Leaders. Host, itu ditanyain host mau paus nggak host? Jangankan paus, singa aja mau. Gimana? Never Leaders. Oh iya Pak Never Leaders. Sama saya belum. Oh. Kalau mau kasih berkat, ya puji Tuhan. Kok cuman diiming-iming ya Bu Winef? Iya dari kemarin. Memang tapi kayaknya Bro Never Leaders mau nabung Bu. Sekalinya ngasih nanti gue ngarep. Betul. Ngarep. Daripada nggak ada pengharapan ya Bu ya. Oh, kalau orang Kristen kan ada pengharapan. Ada pengharapan. Haleluya, ini dikasih nih ya. Oh yes. Iya dong. Ya gimana Pak Darso? Ya tadi mau tanya apa Pak Darso? Iya, ini Pak mau nanya Pak tentang ayat dalam Wahyu ya Pak. Ini belum paham betul aku tentang ayatnya. Ya silakan Pak. Gak bisa alasannya Never Leaders. Jangan PHP dong. Cukup saya aja di PHP-in. Aduh, sakit Mau perut. tanya apa Pak Darso? Kitab Wahyu yang mana? Wahyu pasal 3 Pak, di ayat yang ke-12. 3 ayat yang 12. Iya, Ya, betul. sebentar ya. Wahyu 3 ayat 12. Jadi ini tentang ini ya, nasihat kepada jemaat kepada jemaat di Laodikia, dan tulisanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia inilah. Ayat ke-12 ya. Iya, yang ke-12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Maksudnya kenapa Pak? Nah, yang paling terakhir itu namaku yang baru itu maksudnya nama siapa gitu Pak? Atau ada nama Allah lain selain dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, atau ada nama lain? Jadi begini Pak ya, Bapak harus ngerti bahwa kitab Wahyu ini kan dituliskan, konteks sejarahnya dulu ya. Jadi waktu Rasul Yohanes ini menuliskan surat ini, dia itu sedang berada di penjara di Pulau Patmos di dalam Wahyu pasal 1 ayat 9 ya. Iya, betul. Waktu dia di penjara ini, dia berusaha menguatkan jemaat-jemaat. Ada 7 jemaat di gereja di Asia Kecil ya.
Nah, Ya. salah satunya itu yang di Laodikia, atau ya tadi itu ayat 14 itu Laodikia. Nah, ini kan yang kalau ayat 12 ini jemaat di Philadelphia ya, dari pasal dari ayat 7-nya ya, kepada jemaat di Philadelphia. Nah, jadi ada 7 jemaat di Asia Kecil yang mau dikuatkan imannya. Sebetulnya harusnya yang menguatkan iman itu 7 gereja itu yang menguatkan iman kepada Rasul Yohanes kan, karena Rasul Yohanes yang dipenjara ya. Iya. Jadi biasanya orang-orang di luar penjara bilang, kamu tabah ya kalau di penjara ya, kamu tabah ya, ini cuma cobaan atau gimana, nanti kamu keluar atau gimana, kan seperti itu ya, kamu menanggung beban ini karena Kristus, kamu tabah atau gimana. Seperti itu menguatkan. Tapi yang justru yang terjadi, Rasul Yohanes yang di penjara ini, dia yang menguatkan iman 7 gereja. Jumlahnya berapa orang itu? Ratusan ribu ya. Nah, jadi kita harus memahami ini, waktu Rasul Yohanes ini di penjara ini, dia harus menyamarkan tulisannya. Waktu dia diperiksa sama sipir penjara itu kan dia mau ngirim surat ya, tulisannya itu selalu diperiksa sama sipir penjara ya. Jadi waktu dia diperiksa, bagaimana caranya supaya itu nggak ketahuan, penjara itu, sipir penjara itu nggak ngerti. Maka tulisan-tulisan ini disamarkan dengan gaya bahasa imagery ya, imagery atau kiasan-kiasan. Nah, bagaimana mengartikannya, kita harus mengerti dengan intertekstualnya sebetulnya ya. Jadi satu lagi, latar belakang penulisan kitab Wahyu ini waktu waktu itu kan Jenderal Titus menghancurkan kota Yerusalem. Kota Yerusalem itu dihancurkan gara-gara si Jenderal Titus ini, mereka melawan pemberontak Zelot ya. Orang-orang Zelot itu memberontak dari pemerintahan Romawi gitu ya. Nah, karena mereka menggunakan bait suci Allah itu sebagai tempat persembunyiannya, bahkan menyimpan senjata di situ, maka bait Allah itu dihancurkan sama Jenderal Titus ya. Nah, itu latar belakangnya dulu. Nah, ini makanya di sini di ayat 12 dikatakan barang siapa menang. Kita lihat dulu di ayat kedua, dari ayat 7-nya kita baca ya. Dari ayat 7, dengan perikop kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia ya. Jadi malaikat jemaat ini seorang kudus yang diutus ya di Philadelphia ya untuk menjelaskan tentang surat ini kepada jemaat ya. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud ya. Yang memegang kunci Daud berarti dia ini sebagai Mesias yang memegang terah keturunan dari Daud sebagai Mesias ya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi jemaat Philadelphia ini disanjung, dipuji ya, karena imannya, walaupun mereka itu orang-orang yang lemah ya, yang orang-orang yang secara ini tidak seberapa lah gitu. Jadi kekuatannya, kalau misalkan mungkin secara ekonomi juga nggak terlalu kaya gitu ya. Nah, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Kenapa disebut jemaah iblis? Karena Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, iblislah bapakmu. Jemaah itu artinya pengikut, orang-orang yang mengikut, followers, mengikut iblis ya. Nah, itu orang-orang Yahudi yang mereka sebetulnya tindakannya dia tidak mengikuti ajaran, bukan orang Yahudi yang baik lah ya. Orang-orang Yahudi yang munafik, yang waktu itu malah justru berusaha membunuh Yesus gitu ya. Nah, itu
yang dikatakan di sini, tetapi yang sebenarnya tidaklah demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi ini di sini orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang Yahudi, tetapi mereka itu kelakuannya justru nggak seperti orang-orang pengikut Tuhan ya. Mereka itu malah menyesatkan. Mereka berusaha menyesatkan jemaat di Philadelphia gitu ya. Nah, ayat 10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, jadi karena jemaat Philadelphia ini sekali lagi dipuji tentang ketaatannya ya, bahwa mereka ini orang-orang yang taat, beribadah dan tidak ikut dengan perilaku orang-orang di dunia, seperti Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal 12 ayat 2 itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah melalui pembaharuan akal budimu sehingga kamu tahu manakah kehendak Allah, mana yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna gitu ya. Nah, ini jadi orang jemaat di Philadelphia itu dipuji gitu. Aku datang segera, berpeganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, jadi ini tentang yang mereka lakukan ini, bahwa mereka itu akan memiliki mendapatkan mahkota ya. Nah, di sini dikatakan barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Nah, ini konteksnya tadi berhubungan dengan bait Allah yang dihancurkan oleh Jenderal Titus. Nah, soko guru di dalam bait Allah, mereka itu akan menjadi imam. Nah, kalau di dalam bait Allah itu orang-orang itu dia menjadi imam untuk memimpin umat yang mereka itu umat-umat yang berdosa, mereka memohon pengampunan dosa dan itu dipimpin oleh imam. Nah, jadi ini mereka akan dijadikan soko guru di dalam bait Allahku. Nah, bait Allah ini maksudnya apa gitu kan? Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Ini maksudnya ada Firdaus ya, dan akan kutuliskan dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota di sini nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru. Nah, ini berhubungan dengan tadi Yerusalem itu dihancurkan ya, kota Yerusalem dihancurkan. Nah, jadi Rasul Yohanes ini menjelaskan tentang Yerusalem yang kita nantikan itu bukan yang di dunia ini. Jadi nggak masalah Yerusalem, kota Yerusalem waktu itu dihancurkan oleh Jenderal Titus, bahkan seperti selama puluhan tahun kota Yerusalem itu seperti hutan, tidak berpenghuni ya. Nah, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku dan namaku yang baru. Nah, nama di sini sebetulnya bukan maksudnya adalah nama Tuhan yang baru, tetapi maksudnya nama ini berhubungan juga dengan kuasa ya. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 21 23 ya kalau nggak salah. Keluaran pasal 23 ayat 21. Keluaran 23 ayat 21. Di sini firman Tuhan waktu kepada Musa ya, Tuhan berfirman, jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya, janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Jadi Tuhan ini mengutus seorang utusan yang istimewa, Malak Yahweh ya, dikenal sebagai nama Malak Yahweh, dan utusan ini menyandang nama Allah. Ini berhubungan juga dengan kuasa. Jadi nama ini juga punya makna kuasa. Nah, kuasa ini yang dijelaskan di dalam Wahyu pasal 3 itu ayat 12 ini. Ini maksudnya sebuah tatanan baru, otoritas baru yang ini gini ya. Jadi di dalam kitab Wahyu ini juga punya makna nubuatan ganda. Nubuatan gandanya yang saat itu digenapi dan akan digenapi pada akhir zaman
Ya. Nah ini ya tentang Yerusalem baru yang dimaksudkan adalah Yerusalem yang rohani, bukan Yerusalem yang jasmani seperti itu. Dan ada juga yang tentang nubuatan akhir zaman yang sebetulnya ini bercerita waktu Yesus di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 41 itu ya, tentang di ayat 34-nya ya, Matius 25 ayat 34 ini Yesus sudah mengatakan ini ya, ayat 34 nih. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Nah, ini yang dimaksud tentang Yerusalem baru, dan mereka itu akan berada di sana dan tidak akan keluar lagi. Itu bait Allah itu. Ya, yang dikatakan tadi bait Allahku, dan mereka akan diberi gelar, diberi namaku, dan itu maksudnya juga otoritas, kuasa. Nah, ada juga ya, Rasul Paulus kan mengatakan bahwa kita ini akan turut mengadili kita akan mengadili 12 suku Israel. Yesus juga berkata itu di Wahyu, dan kita juga akan yaitu mengadili, ikut mengadili dunia ini gitu. Nah, ini maksudnya kuasanya itu. Namaku ini maksudnya kuasanya itu, otoritasnya ya. Jadi maksudnya sih sebetulnya seperti itu ya. Maksudnya mungkin orang-orang banyak yang enggak paham konteks sejarahnya, jadi mereka menyangkut pautkan dengan yang tafsiran-tafsiran yang aneh-aneh gitulah. Tapi kalau misalkan Anda mau, Anda juga bisa memeriksa tafsiran di ini kan ada sabda.org itu, biblesabda.org. Di situ ada ininya, komentari. Anda bisa lihat dari tafsiran di situ. Ya, tapi kalau saya menafsirkannya seperti itu, bagaimana jemaat di Philadelphia ini dikuatkan oleh Rasul Yohanes, ya, kamu jangan takut ya, tentang ada pencobaan di gereja itu, banyak orang-orang yang menyesatkan, tapi kamu tetap bertekun dengan ajaran yang sejati, yang ajaran rasuli ini, yang dari Yesus itu. Nah, itu yang dikuatkan oleh Rasul Yohanes ini ya. Sebetulnya maknanya itu ya cuma itu aja lah sih sebetulnya. Ya,